Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Wahyu Tama, mewakili Universitas Paramadina karena Pak Toto Subianto beliau berhalangan karena harus mengantar anaknya ke dokter ya, karena ada keperluan. Mohon maaf ini tidak bisa hadir. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak nyambung ya dengan presentasi yang akan running nanti ya, karena beliau buat presentasinya. Barangkali, tapi kabar baiknya saya presenter terakhir sehingga presenter yang paling ditunggu karena terakhir paling selesai. Jadi pastinya presenter yang ditunggu alasan apapun. Terus kemudian yang kedua, sebetulnya ketika memulai membuat tema ini, pertanyaan yang kami miliki, saya dan Pak Toto sama sebetulnya adalah untuk menjadi pendidik apakah harus kreatif gitu ya. Pertama itu saya pikirkan karena begini, mungkin kita coba bisa ingat-ingat guru yang kita ingat gitu ya, guru yang paling berkesan bagi diri kita. Lalu kemudian ingat-ingat apakah beliau kreatif atau karena apa gitu ya yang kita ingat dari mereka. Sehingga saya secara pribadi lebih mengatakan bahwa ini saya secara pribadi tentu saja pendidik yang saya ingat justru adalah pendidik yang berdedikasi dan sungguh-sungguh mengurus muridnya gitu ya. Itu yang saya ingat sebetulnya, bukan pendidik yang heboh dan justru banyak inovasi bahkan seperti itu ya. Nah, tapi bagaimanapun kreativitas penting dan kami rasakan itu sangat penting, apalagi pada masa di mana mahasiswa, di mana anak muda banyak distraksi gitu ya, yang membuat mereka tidak bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, kami memulai presentasi kami dan pertanyaan apa yang disebut sebagai kreatif. Ini mungkin nggak terlihat, cuma ini hasil survei yang kami cuplik bahwa 25% orang itu hanya 25% waktu yang digunakan oleh orang bekerja setiap harinya gitu ya, global survei. Nah, ini beberapa kutipan ayat karena Universitas Paramadina bukan universitas Islam sebetulnya, bukan universitas agama, tapi kami diinspirasi oleh Islam, sehingga kreativitas yang kami definisikan juga bersumber dari inspirasi. Pada intinya adalah terus mencoba bahwa Tuhan telah memberikan kita akal, telah memberikan kita potensi, dan bahkan ditantang untuk menembus langit kalau mampu gitu ya, dan bahkan dikasih petunjuk tidak bisa menembus langit kalau kita tidak memiliki kekuatan gitu ya. Bahkan dikasih tantangan dan petunjuk seperti itu, sehingga buat kami berinovasi mencoba sesuatu yang baru adalah sebuah keharusan dan sebuah tuntutan biasa aja gitu ya. Artinya tentu saja dari mencoba itu ada kesalahan, ada kekurangan, tapi justru proses memperbaiki itu yang menjadi bagian penting dari kreativitas itu sendiri. Kemudian hal lain yang ingin kami sampaikan, ya ini juga kutipan menarik yang kami cuplik yang tadi sudah saya sampaikan bahwa great teacher inspires. Jadi apa yang kita ingat dari guru-guru kita adalah karena mereka menginspirasi kita, kesederhanaan mereka, kesungguhan mereka, hati mereka gitu ya, menginspirasi kita gitu ya. Ini beberapa kutipan yang bisa teman-teman baca sendiri, bahwa kita berhutang pada guru kita cara hidup yang baik gitu. Kemudian saya sebetulnya mau menunggu slide yang gambar-gambarnya aja gitu ya, tapi nggak sampai ya. Ya, barangkali sebelum slide-nya sampai, saya cerita dulu aja apa yang experience kami di Paramadina gitu ya, apa yang kami coba lakukan, inovasi apa yang coba kami lakukan. Sebetulnya pada dasarnya apa yang kami lakukan, ya tadi itu sebagai tas istihad, jika salah ya perbaiki lagi. Dan contoh-contoh experience yang kami lakukan adalah kami menyadari bahwa hal terpenting dalam mengajar, dan hal terpenting dalam mendidik adalah pertama membangun engagement, membangun koneksi dengan students
Yang kedua, kemudian membangun partisipasi mereka gitu ya dalam pendidikan. Karena seperti juga yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ilmu pengetahuan mahasiswa sekarang sebetulnya sudah jauh berkembang gitu. Sehingga apa yang kita lakukan hanya perlu menginspirasi. Nah, ini piramida learning pada prinsipnya adalah retention itu paling tinggi ketika mahasiswa diaktifkan gitu ya. Sehingga namanya yang kami dorong adalah partisipasi dari mahasiswa. Beberapa contoh yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, misalnya adalah membuat mata kuliah anti korupsi, di mana pengajar-pengajarnya ketika Anda mendengar mata kuliah anti korupsi ini kan isunya isu hukum, politik dan sebagainya. Tapi yang mengajar ini semua dosen program studi ini mengajar mata kuliah anti korupsi. Sehingga yang ingin kami belakang sebetulnya adalah spirit learning kami. Jadi kami menjadi bagian dari proses learning bersama dengan mahasiswa, bukan transfer, tapi menjadi bagian dari proses learning tersebut. Nah, ini mata kuliah anti korupsi yang tadi kami ceritakan, di mana ini wajib buat semua mahasiswa dan tugas akhirnya berupa laporan investigasi. Dan sangat menarik bahwa tugas yang dibuat mahasiswa luar biasa baik gitu ya, luar biasa bagus. Mereka membuat video investigasi. Dan pengalaman yang mereka alami ketika turun ke lapangan juga sangat luar biasa. Sehingga kami tidak ingin ketika selesai mata kuliah ini mereka hafal hukum-hukum anti korupsi misalnya, hukum-hukum korupsi, pasal-pasal korupsi, tapi mereka tidak merasakan inti mengapa mata kuliah ini diberikan. Yang ingin kami berikan adalah mereka punya sense bahwa fenomena korupsi ini terjadi di masyarakat. Untuk itu mereka harus rasakan sendiri apa motif orang melakukan korupsi, apa modus orang melakukan korupsi ya. Sehingga seperti yang tadi contoh tadi, mereka membuat video investigasi gitu, beberapa di YouTube. Terus kemudian ini contoh yang kedua, dalam rangka membangun partisipasi itu, kami juga membangun mensimulasi mahasiswa untuk berkreasi gitu melalui tugas-tugas yang mereka punya. Ini adalah festival antar budaya, jadi mata kuliah komunikasi antar budaya, di mana UASnya itu mereka membuat stand, membuat booth, gitu, booth masing-masing budaya, booth negara Meksiko, kemudian Malaysia, dan ini juga luar biasa kreatif. Bahkan ada booth itu yang membuat brosur sendiri, kemudian membuat makanan khas dari negara itu sendiri gitu ya, dengan modal mereka sendiri. Kemudian mereka juga melakukan pementasan teater dan sebagainya. Nah, ini contoh yang ketiga, inovasi yang kami lakukan dalam rangka berusaha membangun koneksi dengan mahasiswa. Misalnya, nah ini kelas bahasa Inggris yang mengajar juga guru-guru non bahasa Inggris gitu ya, termasuk saya dan Pak Toto gitu ya. Dan tadi lagu-lagu tadi itu yang pilih Pak Toto kemudian 50-an gitu ya, 50-an, tapi yang dia pilih lagunya Michael Bublé, terus kemudian Maroon 5 gitu ya, terus kemudian pokoknya lagu-lagu yang memang didengarkan gitu ya, untuk mensimulasi mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Apa sih mereka perlukan? Listening, sense dan sense gitu ya, dan practice, dan itu harus dengan cara yang menyenangkan. Kalau tidak, mereka tutup buku dan tinggalkan kelas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.